Shalom saudara dan saudari para jemaat Tuhan yang dikasihi, damai sejahtera dan kasih karunia menyertai Anda dimanapun Anda berada. Ini merupakan kebaktian online kita yang pertama daripada saluran YouTube. Dan kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada muda-mudi yang telah bertungkus lumus untuk menyediakan platform ini bagi kita. Dan juga saya berharap para jemaat Tuhan dapat mendukung pelayanan ini yang akan kita gunakan mungkin untuk sementara waktu sebelum kita dapat berkumpul secara fisikal di bangunan gereja kita. Kita akan terus berdoa untuk keadaan pandemik ini, dan saya berharap para jemaat Tuhan juga tetap menjaga diri, menjaga SOP dan sebagainya. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang mencukupkan kita dalam segala perkara. Haleluya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua sebagai renungan dan juga sebagai makanan rohani kita. Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dapat mendengar firman ini dan juga dapat didorong, dapat diteguhkan di dalam iman. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang memelihara kami, Allah yang peduli keadaan kami, Allah yang mencukupkan kami dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang pandemik ini. Dan kami percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kami. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur juga karena kesempatan yang Engkau berikan, dan kami akan mendengar daripada firman-Mu. Dan biarkan Tuhan firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi benih yang tumbuh subur di dalam hati kami, dan juga Tuhan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, urapilah saya yang menyampaikan, juga berkatilah mereka yang mendengar pada pagi ini. Terima kasih Bapa, semua ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jadi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan daripada Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 hingga 24. Saya ingin bacakan untuk kita semua. Yohanes bab yang keempat ayat 19 hingga 24. Dikatakan ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Jadi tema yang ingin saya bawakan pada hari ini adalah tentang menjadi penyembah yang benar. Ya, kita tidak dapat lari daripada tema ini karena petikan ini memang jelas berbicara tentang hal menjadi penyembah ataupun tentang hal penyembahan yang benar kepada Tuhan. Dan Allah memang mencari penyembah-penyembah yang benar. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan sedikit latar belakang daripada kisah ini supaya kita mengerti perjalanan cerita dan apakah di sebalik beberapa perkara yang perlu kita tahu tentang cerita ini. Saya percaya bahwa petikan ini bukan petikan yang asing bagi kita. Kita mungkin pernah mendengar orang mengkhotbahkan dan kita sendiri sudah berulang kali membacanya. Jadi dalam kisah ini kita melihat di awal bab yang keempat, Yesus sebenarnya ingin kembali ke Galilea, tempat di mana Yesus membesar. Dan pada waktu ini Yesus sebenarnya sedang berada di Yudea, yaitu di bahagian selatan. Kalau kita melihat dalam peta, Yudea adalah bagian selatan tanah Israel, manakala Galilea adalah di sebelah utara tanah Israel pada waktu tersebut. Namun untuk dia kembali ke Galilea, kembali ke utara, dia perlu melalui di daerah yang di tengah-tengah, yaitu yang disebut daerah Samaria. Jadi apakah Samaria ini dan siapakah
perempuan Samaria yang diceritakan dalam cerita ini. Dan daripada teks ini kita mendapati bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita boleh lihat dalam ayat yang ke-9. Jadi Yesus dalam perjalanan dan dia melalui tanah Samaria. Dan pada waktu itu kira-kira tengah hari ya, dan Yesus berhenti di sebuah sumur yang disebut sumur Yakub. Dan Yesus dikatakan letih dan dia ingin berhenti di sana dan mungkin ingin minum. Dan murid-muridnya pula pergi ke kota untuk membeli makanan. Dan Yesus tinggal sendirian di perigi tersebut. Dan perempuan Samaria ini datang untuk menimba air pada waktu tengah hari ya. Dan di sanalah perbualan ini terjadi. Jadi dan dari sana barulah kita mengetahui bahwa rupanya orang Yahudi dan orang Samaria ini tidak bergaul. Dan kenapakah demikian? Memang ada sejarah di antara kedua suku ini, kedua bangsa ini. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, pada zaman Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo, tanah Israel ini semuanya adalah kerajaan Israel pada waktu tersebut, yaitu kerajaan bersatu. Ya, namun setelah Raja Salomo mati, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kerajaan utara ini adalah terdiri daripada 10 suku kaum Israel pada waktu tersebut, manakala kerajaan selatan adalah kerajaan Yehuda, dan di suku yang berada di sana adalah orang Yehuda dan juga orang Benjamin ya. Dan kerajaan utara, pusat pemerintahan mereka adalah di Samaria, manakala pusat pemerintahan kerajaan Yehuda pada waktu tersebut adalah di Yerusalem. Namun apa yang terjadi pada waktu itu adalah kerajaan utara terlebih dahulu dijajah, ditawan ya, dan akhirnya rakyat mereka diangkut ke kerajaan Asyur pada waktu itu. Dan sejak itu kerajaan Israel itu sudah hilang, dan orang-orang Israel identiti juga hilang, dan hanya sisa mereka yang tertinggal. Dan ada sebahagian yang turun ke kerajaan Yehuda pada waktu tersebut, karena kerajaan Yehuda belum lagi dijajah pada waktu tersebut. Dan apa yang terjadi kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 1 hingga 41, kita mendapati bahwa bangsa-bangsa asing diperintahkan oleh Raja Asyur untuk mendiami Samaria. Dan dari situlah Samaria itu didiami oleh orang-orang asing, dan mereka juga bercampur dengan orang-orang Israel yang tersisa, yang tertinggal di tanah tersebut. Maka akhirnya setelah bertahun-tahun dan ratusan tahun, maka identiti orang Israel itu sudah tiada lagi, dan mereka bukan lagi asli sebagai jati diri mereka sebagai orang Israel yang sejati, tetapi sebagai orang yang sudah bercampur. Jadi beberapa tahun lagi selepas itu, kerajaan Yehuda juga pun dikalahkan, juga ditawan. Dan dari situ kita membaca seperti kitab Daniel dan sebagainya. Mereka juga ditawan oleh kerajaan Babylon, dan akhirnya kerajaan Yehuda juga dikalahkan. Namun beberapa tahun setelah 70 tahun mereka berada di pembuangan, Raja Persia menyuruh supaya ada sebahagian daripada orang-orang Yehuda dihantar pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok, untuk membangun bait suci pada waktu tersebut. Ya, kita boleh membaca dalam Ezra, di dalam Hagai, di dalam Zakaria dan sebagainya. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana mereka kembali daripada pembuangan. Dan di dalam Ezra bab yang keempat ayat 2 hingga 11, di sini dikatakan tentang cerita bahwa orang Yahudi menolak untuk menerima pertolongan daripada orang Samaria yang kononnya ingin membantu mereka membangun bait suci pada waktu tersebut. Tetapi orang Yahudi tidak menerima
tawaran tersebut karena mereka merasa itu bukan urusan mereka, dan orang Yahudi juga mungkin pada waktu tersebut merasakan bahwa orang Samaria bukan lagi saudara mereka karena mereka sudah didiami oleh orang-orang asing, bercampur dengan orang asing. Jadi bukan lagi orang Israel yang sejati. Jadi itu sedikit latar belakang daripada kisah tersebut. Dan setelah beratus tahun, maka masih ada ketegangan di antara suku mereka, dan orang Yahudi tidak menerima orang Samaria tidak menerima orang Yahudi pada waktu tersebut. Jadi pada zaman Yesus hal ini masih terjadi. Mereka masih tidak bergaul, mereka masih memusuhi satu sama lain, dan memang orang Yahudi juga mempunyai rasa kebangsaan, rasa kesukuan yang sangat kuat, dan mereka memandang rendah suku-suku lain, bangsa di luar bangsa Yahudi, termasuk orang Samaria. Bahkan kalau kita membaca dalam Injil, Yesus sendiri pernah ditolak oleh orang Samaria. Contohnya di dalam Lukas bab yang ke-9 ayat 51 hingga 53. Ketika itu Yesus ingin ke Yerusalem, dan ketika diketahui orang Samaria dia ingin ke Yerusalem, maka dia tahu itu adalah orang Yahudi, dan Yesus juga tidak diterima oleh mereka. Ya. Namun yang menariknya adalah setelah Yesus ditolak oleh orang Samaria, walaupun dia tidak diterima, di bab yang berikutnya, di pasal yang ke-10 dalam Lukas 10 ayat 25 hingga 37, Yesus memberikan satu perumpamaan, yaitu orang Samaria yang baik hati. Dan perumpamaan ini sangat terkenal, bahkan sampai hari ini sering dikutbahkan. Ya, dan Yesus menggunakan orang Samaria sebagai tokoh utama dalam cerita tersebut, dan membandingkannya dengan orang Lewi, dengan orang Yahudi yang lain, guru Taurat yang lain yang tidak peduli akan orang yang dirompak di jalan itu. Tetapi dia mengambil kisah orang Samaria sebagai orang yang baik hati. Dan bayangkan bagaimana pendengar-pendengar pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang mendengar cerita itu. Pasti mereka juga merasa sangat terkejut dengan cerita yang diceritakan oleh Yesus, ya. Dan beberapa bab lagi selepas itu, di dalam Lukas 17 ayat 11 hingga 19, Yesus juga pernah menyembuhkan 10 orang kusta. Tetapi hanya ada satu orang yang kembali untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Dan siapakah orang itu? Orang itu adalah orang Samaria. Jadi sangat menarik sekali, ya, tentang ini. Jadi dengan perempuan Samaria ini, ya, Yesus berbual di sumur tersebut, dan perempuan ini pergi pada waktu tengah hari. Dan kenapa tengah hari? Pada lazimnya perempuan-perempuan pada waktu tersebut pergi menimba air pada waktu pagi, ya, karena waktu masih sejuk. Oke. Tetapi perempuan ini pergi waktu tengah hari, waktu yang tidak ada orang, dan Yesus pun keseorangan di situ, ya. Dan daripada cerita dalam kisah ini, kita mendapati bahwa perempuan ini ada masa silam yang mungkin agak memalukan. Jadi kemungkinan dia pergi waktu tengah hari adalah untuk mengelak bertemu dengan wanita-wanita yang lain. Dia mengelak untuk mendengar sindiran, mengelak menjadi bahan perbualan, mengelak disoal ataupun ditanya oleh perempuan-perempuan yang sama-sama pergi menimba air. Jadi kita pun tidak pasti, tetapi itu adalah kemungkinan yang mungkin kenapa perempuan itu memilih untuk pergi pada waktu tengah hari. Dan kita tahu di dalam cerita ini, Yesus tahu perempuan ini pernah bersuami 5 kali, ya. Dan Yesus berkata, engkau telah bersuami 5 kali, dan yang sekarang katanya bukan suaminya. Jadi Yesus tahu walaupun belum pernah menemuinya. Kenapa dia tahu? Karena dia adalah anak Allah, karena dia memiliki keilahian yang setara dengan Allah. Dan saya percaya juga bahwa Yesus pergi ke sumur ini, melewati daerah Samaria ini, bukan juga dengan kebetulan, tetapi Yesus tahu bahwa dia akan menemui seseorang yang akan mendengar Injil daripadanya. Dan melalui perempuan ini, kalau kita membaca sehingga akhir daripada kisah ini, perempuan inilah yang menjadi
penginjil yang pergi ke kotanya dan memperkenalkan Yesus, dan dari sana banyak orang Samaria yang percaya kepada Yesus. Ya, sangat menarik kisah ini ya. Jadi di dalam petikan ini, dalam pasal 4 ini ada dua topik perbualan. Ya, yang pertama mereka berbual tentang air ya. Dan Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan ini. Ya, karena Yesus percaya bahwa perempuan ini jauh di dalam lubuk hatinya dia haus akan sesuatu, dia mungkin haus akan kasih ya. Dia pergi daripada suami yang pertama dan kedua dan ketiga mungkin, tetapi sepertinya tidak menemui kasih yang sejati, dan Yesus tahu. Tetapi Yesuslah menjadi jawaban kepada perempuan ini. Sebenarnya Yesuslah yang dapat memberi air kehidupan itu saat kalau perempuan ini percaya kepada Yesus. Dan topik kedua yang mereka bicarakan di sini, yang kita bacakan sebentar tadi, adalah tentang hal penyembahan. Dari sinilah saya mengambil tema tentang penyembah yang benar. Kalau kita membaca di ayat yang ke-20 dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi pada waktu tersebut ada pertentangan di antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem, manakala orang Samaria menyembah di gunung, yaitu yang disebut sebagai Gunung Gerizim. Ya, orang Samaria memiliki penyembahan yang tersendiri. Mereka juga percaya kepada 5 kitab Taurat Musa. Dan manakala orang Yahudi pula bukan saja kitab Taurat Musa, bahkan kitab para nabi. Tetapi orang Samaria tidak mengakui kitab para nabi orang Yahudi ya. Dia hanya mengambil 5 daripadanya. Dan Gunung Gerizim ini mempunyai sejarah tersendiri, di mana di Gunung Gerizim lah di mana ucapan berkat diberikan kepada orang Israel. Dan ada satu gunung lagi di sebelah Gunung Gerizim disebut Gunung Ebal, dan gunung tersebut adalah di mana ucapan kutuk diucapkan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir ya. Kita boleh bacakan di Perjanjian Lama. Jadi orang Samaria mengambil Gunung Gerizim ini sebagai suatu tempat yang kudus bagi mereka, dan di sanalah mereka menyembah Tuhan. Tetapi orang Israel tetap mengadakan penyembahan di Yerusalem, karena di Yerusalemlah yang dipilih oleh Tuhan, yang Raja Daud dan Raja Salomo akhirnya mendirikan bait suci di sana. Dan Tuhan pun berkenan untuk menyatakan namanya di Yerusalem. Jadi ini menjadi pertentangan di antara mereka. Dan perbualan ini terus berlangsung. Dan Yesus berkata di ayat yang ke-23 mengatakan, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi tema yang saya bawakan tadi adalah tentang hal penyembah yang benar. Jadi dikatakan penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan Allah menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi Allah mencari penyembah-penyembah. Saya percaya bahwa sekarang juga Allah terus mencari penyembah-penyembah yang benar. Yaitu bagaimana mereka menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran? Apakah ciri-ciri penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran ini? Jadi kita akan melihat petikan ini. Dan daripada petikan ini, saya mengambil 3 ciri, yaitu 3 ciri penyembah yang benar. 3 ciri penyembah yang benar. Yaitu yang pertama. Ciri yang pertama adalah penyembah yang benar tidak dibatasi dengan tempat atau lokasi dan tradisi. Penyembah yang benar tidak dibatasi dengan tempat atau lokasi dan tradisi. Ya, ini kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21, di mana dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Sepertinya Yesus sedang mendamaikan kedua belah pihak, ya, yang memperdebatkan tempat penyembahan, geografinya, lokasinya, dan mengikut tradisi siapa. Ya, Yesus sepertinya mau
mendamaikan keduanya, karena Yesus telah datang, Mesias sudah datang. Jadi bukan soal lokasi, bukan soal tempat lagi, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah yang benar tidak dibatasi dengan tempat ataupun lokasi, dan tidak dibatasi dengan tradisi yang diperturunkan. Saudara dan saudari dalam Kristus, bagaimana dengan kita? Adakah penyembahan kita juga terbatas sepanjang pandemik? Ya, di saat dikala gereja ditutup, di saat kita tidak boleh beribadah, kita mengatakan kita tidak menyembah. Apakah penyembahan kita juga terhad kepada lokasi, kepada bangunan, dan hanya sekadar mengikut tradisi yang kebiasaan yang kita lakukan setiap minggu sebelum peristiwa COVID-19 ini? Jadi saudara dan saudari, Allah mencari penyembahnya. Di mana ada penyembah, seharusnya di situ juga ada penyembahan. Jadi kita tidak terbatas. Orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus, kita adalah penyembah. Dan kita boleh menyembah Allah tanpa dibatasi, tanpa merasa terhad hanya kepada jadwal ibadah ataupun hanya kepada hari Minggu saja. Tapi kita boleh menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Kita adalah seorang penyembah. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh berdoa, kita boleh menyanyi bagi Tuhan, kita boleh melakukan apa saja demi nama Tuhan, dan itu adalah penyembahan. Jadi penyembah yang benar tidak terbatas oleh lokasi dan tradisi. Jadi saya berharap saudara juga yang mendengar firman ini mungkin ditegur, ya, mungkin Anda merasa tidak menyembah Tuhan ketika pandemik ini. Hai saudara dan saudari, Anda adalah penyembah Tuhan, dan penyembahan Anda tidak terbatas. Kalau Anda di rumah, Anda boleh menyembah Tuhan. Di tempat kerja, Anda menyembah Tuhan. Jadi penyembah yang benar tidak sepatutnya dibatasi dengan hanya bangunan, hanya lokasi, dan hanya mengikut budaya dan tradisi yang sudah biasa kita lakukan. Dan pandemik ini membuka mata kita, mencabar iman kita, supaya kita, bagaimana kita tetap terus berjalan di dalam iman kita, tetap terus menjadi penyembah-penyembah Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Tuhan, saudara dan saudari. Jadi itu yang pertama, ciri yang pertama, yaitu penyembah yang benar. Ciri yang kedua daripada penyembah yang benar adalah penyembah yang benar adalah orang-orang yang mengenal Allah. Penyembah yang benar adalah orang-orang yang mengenal Allah. Ini kita dapat lihat dalam ayat yang ke-22, di mana dikatakan begini. Ayat 22 berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, jadi Yesus kata, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal sebenarnya. Ya, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, saudara, ini mengingatkan juga kisah di dalam Kisah Para Rasul, bab yang ke-17, ayat yang ke-23, di mana ketika itu Paulus berada di Athena ataupun Athens, dan ketika itu dia mengatakan dia melihat ada satu mezbah yang dikatakan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, bagaimana mungkin kita boleh menyembah seseorang ataupun sesuatu yang tidak kita kenal? Ya, jadi untuk penyembahan yang benar dan penyembah yang benar adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang mengenal siapa yang dia sembah. Ya, jadi mengenal Allah adalah kunci di sini. Ya, mengenal Allah adalah memerlukan suatu perhubungan dengan Allah. Mengenal Allah bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang duduk diam saja, tetapi adalah suatu proses, suatu yang berterusan. Dia bukan hanya satu kali, bukan pada waktu kita mula-mula beriman kita kata kita sudah kenal Tuhan, tapi sebenarnya mengenal Tuhan ini adalah suatu yang sampai akhir hidup kita, yaitu pergaulan kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Tuhan terus menerus.
Jadi penyembah yang benar adalah orang-orang yang sebenarnya mereka ini bukan saja orang yang mengenal Allah, tapi orang yang dalam proses terus-menerus mau mengenal, terus-menerus mau belajar tentang Tuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jadi inilah ciri-ciri penyembah yang benar. Sebab itu di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, di mana Petrus menulis mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Jadi pengenalan akan Allah itu kita perlu bertumbuh di dalamnya juga. Jadi ia bukan suatu yang satu kali kita buat dan kita mengatakan kita sudah sudah mengenal Tuhan. Tapi sebenarnya kita belum lagi mengenal Tuhan sedalam-dalamnya. Kita mau sebagai jemaat Tuhan. Jadi apakah aplikasinya kepada kita? Saya ingin bertanya, apakah Anda rindu untuk bersekutu dengan Allah pada waktu pandemik ini? Adakah kita semakin mau mengenal Tuhan semasa pandemik ini, mencari kehendak Tuhan, ya? Atau kita semakin lalai di dalam iman kita? Saudara dan saudari, kalau itu terjadi, maka kita bertobatlah, kita kembali kepada Tuhan. Karena penyembah yang benar adalah bukan saja dia tidak terbatas dengan lokasi dan tradisi, tapi mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang mau terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, memelihara kehidupan doa, memelihara kehidupan merenungkan firman Tuhan, untuk terus hidup bersekutu dengan Allah, ya, melalui doa kita, melalui pujian kita, melalui perenungan firman Tuhan. Jadi itu ciri yang kedua daripada menjadi penyembah yang benar. Yang ketiga adalah yang terakhir, penyembah yang benar menyembah dengan ketulusan hati dan hidup dalam kebenaran. Penyembah yang benar menyembah dengan ketulusan hati dan hidup dalam kebenaran. Ini boleh kita ambil daripada ayat yang ke-23 dan ke-24, di mana dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi disinilah dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar adalah orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Ada beberapa pandangan sebenarnya tentang hal menyembah dalam roh. Ada yang mengatakan menyembah dalam roh ini adalah orang-orang yang kita hanya dapat menyembah Allah dalam roh dengan bantuan ataupun dengan bimbingan daripada Roh Kudus itu sendiri. Contohnya dalam Filipi bab yang ke-3 ayat yang ke-3, di mana Paulus mengatakan kita orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan Roh Kudus. Jadi ada orang menafsirkan bahwa menyembah dalam roh ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, orang-orang yang sebenarnya orang-orang percaya, kita sebagai orang percaya yang sudah didiami oleh Roh Kudus, kitalah yang boleh menyembah Allah dalam roh. Tanpa Roh Kudus kita tak mungkin menyembah Allah dengan benar, bahkan di dalam roh. Ya. Dan yang kedua adalah pandangan lain. Menyembah dalam roh ini adalah daripada lubuk hati manusia, daripada segenap hatinya, daripada ketulusan, daripada kemurnian hati manusia, menyembah Allah dalam roh. Jadi itu yang dimaksudkan. Karena roh ini adalah suatu yang tidak kelihatan. Ya, bukan hanya sekadar melakukan ritual, pergi ke suatu bangunan, pergi ke satu persekutuan, mulut kita menyanyi ataupun melakukan segala yang disebut sebagai penyembahan, tetapi suatu yang tidak kelihatan itu adalah dari dalam hati kita, tapi lahir terekspresi dengan sungguh-sungguh sebenarnya. Jadi penyembahan itu berasal dari kedalaman, barulah dibawa keluar dalam kehidupan kita. Jadi itu menyembah dalam roh. Bagaimana pula menyembah dalam kebenaran? Menyembah dalam kebenaran ini adalah, saya katakan, hidup dalam kebenaran.
Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang-orang yang menyembah dalam kebenaran adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Allah. Ya, dan Yesus sendiri adalah kebenaran. Jadi penyembah-penyembah benar adalah pengikut-pengikut Yesus yang melakukan firman Tuhan, yang mencari kehendak Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupannya. Dan ini bukan hanya berlaku 1 kali seminggu, tetapi ini adalah melibatkan kehidupan kita setiap hari di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi itu maksudnya menyembah dalam kebenaran. Jadi saudara, saya ingin bertanya kepada kita, apakah kita juga rindu menyembah Allah di dalam hati kita? Adakah kerinduan dalam hati kita yang mengatakan, oh Tuhan, Kau rindu bersekutu dengan Engkau? Penyembahan tidak terbatas hanya dengan tubuh kita hadir ke bangunan dan melakukan liturgi dan tradisi gereja. Penyembahan lahir dari hati yang tulus, mau memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Menyembah dalam kebenaran menuntut umat Tuhan untuk tetap hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus dan melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara, seperti nasihat Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Paulus kata bukan saja waktu dia hadir, tapi juga pada waktu Paulus tidak hadir. Begitu juga dengan kita. Kita boleh aplikasikan kepada kita, bukan hanya pada waktu, mungkin pada waktu adanya pastor memimpin kita, ataupun pada waktu gereja dibuka baru kita dapat menyembah, tapi kita menyembah di dalam roh dan kebenaran daripada ketulusan hati kita, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita hidup di dalam iman kepada Injil Yesus Kristus. Jadi itulah menjadi penyembah yang benar, saudara dan saudari. Jadi sebagai penutup, saya ingin katakan bahwa orang-orang percaya yang telah dipilih, yang telah dipanggil, yang telah diselamatkan, dan yang telah dikuduskan adalah para penyembah Allah. Kalau Anda adalah orang percaya, Anda telah beriman kepada Yesus, Anda adalah penyembah-penyembah yang benar. Jadi jangan kita lalai, jangan kita seperti orang lain, tetapi kita tetap menyembah Tuhan dalam situasi apapun. Dalam pandemik ini yang kita tidak tahu, kita tetap terus menyembah Allah. Kita dipanggil untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi ada 3 ciri penyembah yang di dalam roh dan kebenaran seperti yang saya katakan tadi, yaitu yang pertama tadi adalah menyembah yang benar tidak dibatasi dengan tempat atau lokasi, dan juga tidak dibatasi dengan tradisi. Ya, tradisi kita adalah setiap hari Minggu kita datang ke ibadah. Tapi karena pandemik ini, tradisi itu sudah dicabar. Jadi kita menyembah Allah bagaimana? Kita menyembah Allah setiap hari. Kita boleh mengadakan waktu kita untuk Tuhan bersama keluarga Anda, menyembah Tuhan. Ya, ciri yang kedua adalah penyembah yang benar adalah orang-orang yang mengenal Allah. Ya, dan pengenalan akan Allah ini adalah pengenalan yang berterusan, saudara. Dan kita mau terus mengenal Tuhan dalam proses, dalam pandemik ini kita mencari kehendak Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan karena kita tahu bahwa harinya sudah semakin dekat, saudara dan saudari. Ya, dan kita mau mengenal Allah dengan benar dalam firman-Nya. Kita tidak mau digoncangkan oleh berbagai angin-angin pengajaran, tapi kita mau tetap di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah penyembah yang benar, menyembah dengan ketulusan hati dan hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang sudah memiliki Roh Tuhan, dan kita adalah bait Allah, maka kitalah penyembah-penyembah benar, dan kita harus menyembah dari hati kita, dengan segenap hati kita.
apapun yang kita lakukan, kita menyembah Tuhan. Jadikan itu sebagai ibadah. Anda bekerja, jadikan itu sebagai ibadah Anda. Anda belajar, Anda jadikan itu sebagai ibadah Anda. Anda di rumah, Anda pergi kemana saja, ingatlah bahwa Anda adalah terang dan garam dunia. Dan sebagai penyembah yang benar, kita harus hidup setiap hari dalam kebenaran firman Tuhan dan kebenaran Injil Yesus Kristus. Haleluya. Jadi sampai di sini firman Tuhan. Saya berharap bahwa firman ini dapat mendorong Anda, dapat menolong saudara dan saudari, dan juga mengangkat kita semua dan menyadarkan kita semua bahwa kita adalah dipanggil untuk menjadi penyembah yang benar. Haleluya. Jadi mari kita berdoa, kita serahkan semuanya. Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur, terima kasih kami untuk firman yang kami dengar. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami dipanggil untuk menjadi penyembah, yaitu menjadi penyembah yang benar, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan hari ini Tuhan, kami telah belajar tentang 3 ciri menyembah yang benar itu Tuhan. Dan sekiranya Tuhan kami ditegur, biarlah hati kami rela untuk dibentuk, rela untuk bertobat ya Tuhan, daripada kesilapan, daripada dosa kami, supaya kami Tuhan terus Tuhan dapat beribadah kepada Engkau. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati minggu ini, di hari-hari mendatang ini Tuhan, dalam Engkaulah yang melindungi kami, Engkaulah yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Haleluya. Semoga bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Shalom.